Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, malam hari ini? Kalian sehat nggak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Amin. Oke. Kalian kesini tadi naik apa nih? Naik bajai. Naik motor. Naik bajai. Yang bener, emang ada bajai jam segini? Brio. Bohong, dia pasti bohong, nggak mungkin naik bajai. Alhamdulillah kalian selamat ya sampai tujuan. Alhamdulillah. Sebelumnya aku mohon maaf nih undang kalian malam hari ini karena kan kita sudah menjanjikan ya waktunya pada malam hari ini yang dimana kita itu bakal melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Oke. Nah, kayaknya sebelum mulai konseling kelompok pada hari ini, kita alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu kayaknya ya. Iya. Di sini ada nggak nih yang mau mimpin doa kira-kira? Saya Kak. Oke, boleh kamu. Baik, buat teman-teman di sini, alangkah baiknya sebelum memulai sesi konseling kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Cepet banget Kak doanya. Iya kan sesuai kepercayaan ya mungkin Belum ya si ngomong. kakaknya. Oke, aku mau minta tolong sama kalian ya. Ada kalau misalnya kalian ada HP atau barang atau buku, ada tas, persilahkan dikebelakangin aja gitu ya. Oke. Oke. Iya. Oke teman-teman, mungkin kan tadi udah ya berdoa ya. Kayaknya kita perkenalan gak sih? Iya. Iya. Kak. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak Sayang. sayang. Kalau udah dikenal maka di Sayang. Oke, siap-siap. Oke. Jadi perkenalan kali ini aku minta saran nih dari kalian. Dari kalian ada saran perkenalan nggak? Nggak ada. Kak. Oke, dari aku aja ya. Aku punya saran perkenalan yang dimana yang pertama itu perkenalan pertama kita menyebutkan nama masing-masing. Nah, contohnya aku Azwa Nailafat, tapi kita sebutnya pakai nama ini aja, nama depan ya. Nah, tapi kalian pertama itu perkenalan pertama kalian sebutkan nama masing-masing dari sini, samping kanan aku. Nah, nanti muter set. Nah, perkenalan kedua yang dimana kita tuh memakai irama, teman-teman. Gimana iramanya? Yang pertama kita tepuk ini, tepuk apa sih? Kaki ya? Paha ya, tepuk paha. Tepuknya pertama. Nah, terus yang kedua tepuk tangan satu, kedua pakai jari petik, yang kedua pakai jari petik gitu. Nah, perkenalan pertama kan kita tadi udah perkenalan. Contoh, Azwa kan pertama gini. Azwa. Terus lanjut lagi, tepuk lagi. Sebelahnya Ripa. Nah, dari Ripa nanti diulang Azwa, Ripa kan ini Azwa, ini Ripa. Ngerti? Jadi sampai seterusnya itu sebutkan nama sebelumnya gitu. Paham nggak? Kalau misalnya nanti dia nyebutinnya semuanya dong. Enggak, berarti dari sini sebelahnya. Oh, sebelahnya. Iya, gitu ya. Oke. Paham? Paham. Oke, dimulai ya. Perkenalan pertama dulu. Kita sebutkan nama masing-masing. Oke. Dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Azwa Nailafat. Yuk, sebelahnya. Enggak usah. Yang pertama sebutkan nama aja. Nama saya Rifa. Rifa siapa? Rifa Nurfadilah. Oke, Rifa Nurfadilah. Sebelahnya. Nama saya Aldo Septian. Oke, Alda Septian. Lanjut. Nama saya Ceta Mori. Oke, Ceta Mori. Lanjut. Nama saya Angga Yunanda. Angga Yunanda. Wih, kayak nama artis ya. Wih. Boleh sebelahnya. Nama saya Elin Yuliana. Elin Yuliana. Oke, boleh. Sebelahnya. Kevin John. Nama saya John Kevin. Target. Ih, kok kamu Gua bisa lupa ngeblank. namanya sendiri? Enggak apa-apa. Nanti disebut. Ya, nama saya Zainuddin aja sih ini mah. Oke, Zainuddin aja gitu Iya. ya. Lanjut. aja. Nama saya Zainuddin Kalisha. Kanza Kalisya kali ya. Hmm. Oke, Kanza Kalisya. Oke.
kalian udah nih ya pertama ya, pengenalan pertama. Jangan lupa nama sebelumnya. Ingat ya, kita mulai pakai perkenalan kedua. Pakai irama. Mulai, yuk konsentrasi tangannya. Oke. Pakai irama. Berarti kalau Azwa tuh cuma satu gini. Gini ya, Berarti Azwa gitu. Oh iya. gitu. Maaf ya kak. Mulai ya. Berarti nanti Ripa Azwa. Kalau nggak dari Azwa dulu kayak ya. Azwa Ripa. Lanjut. Berarti Iqbal Ripa gitu. Iqbal. Terus lanjut sebelahnya Iya. Uci, siapa? Aldo. Aldo, iya masih aduh, gue lagi kepikiran aja lagi kepikiran si Iqbal. Angga. Ya, inget kan? Ya, Iya. jangan lupa. Ayo kenalan dulu. Iya, Iya. Elin. Elin. Oke, Elin ya, jangan lupa ya. Oke, mulai ya. Ya. Oke. Azza. Azwa Rifa. Iya, lanjut. Aldo Rifa. Iya. Hey. Ya, Ceta Aldo. iya, lanjut. Angga Ceta. Iya, Hey. lanjut. Angga Lati. Ada gininya, ulang. Oh. Elin. Ayo. Enggak Ulang, lupa. ulang, ulang. Jangan lupa pakai tepuknya ya, Elin. Ya. Ya. Angga Elin. Oke. Lanjut. Elin. Jinudin. Iya, Ya. siap. Oke, ya, oke, perkenalan demi perkenalan sudah kita lalui bersama ya teman-teman. Ini kalian udah pada kenal kan satu sama lain? Udah. Masa sih? Nanti kita Masih perkenalan lupa-lupa, lagi. Kak. Ya, oke, nggak apa-apa, namanya juga baru kenalan ya. Karena kita kan dari daerah yang berbeda-beda Beda. tentunya gitu. Itu nggak masalah. Nanti kita kenalan lagi. Oke kak. Nah, tadi kan sudah perkenalan. Sekarang kita masuk ke tahap yang dimana kita itu bakal melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar nggak sih apa itu konseling kelompok? Apa kalian udah pernah melaksanakan gitu konseling kelompok? Belum Kak. Belum Kak. Belum Apa pernah. tuh? Pernah nih yang ngobrol berdua doang kak. Itu disebut Konseling. konseling. Ya betul, kamu bagus, pintar. Oke. Nah, sekarang ini kita itu pengen melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Yang dimana konseling kelompok adalah suatu layanan yang ada di BK, teman-teman. Yang dimana itu menggunakan dinamika kelompok, yaitu berkelompok nih, yang ngebahas suatu yang ingin diselesaikan pengentasan masalahnya. Apa yang ingin kalian bahas, kita bahas bareng-bareng di sini. Nah, jadi isinya tuh tentang curhat-curhat teman-teman. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Kita itu yang aku harapkan kalian itu berperan aktif dalam konseling kelompok tentunya. Nah, kalian jangan ragu, jangan bimbang ya teman-teman. Apa yang ingin kalian sampaikan dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, itu keluarkan aja teman-teman. Jangan ragu, jangan malu ya. Pokoknya kalian kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, sampaikan bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng juga tentunya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pada konseling kelompok pada hari ini, kalian gak usah khawatir. Yang aku harapkan kalian sama-sama terbuka dalam konseling kelompok pada hari ini. Nah, kalian juga gak usah khawatir kalau misalnya cerita yang kalian curahkan itu bakal berceceran atau terdengar oleh orang lain. Nah, kalian jangan khawatir karena kenapa? Di sini kita itu memegang yang namanya janji, yang dimana kita itu cukup sampai di sini aja pembahasannya. Ketika setelah selesai konseling kelompok pada hari ini, kita itu di luar itu tidak bakal membahas lagi. Jadi kita tuntaskan pada hari ini gitu ya. Dan yang aku harapkan juga kalian itu berperan aktif ya di dalam konseling kelompok pada hari ini kayak gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya udah paham belum nih apa yang aku jelaskan tadi? Paham. Paham. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, oke, sekarang
kita mengucap janji konselor ya teman-teman, bareng-bareng. Nah teman-teman, nanti aku pandu apa sih namanya, janji konselornya, nanti kalian ikutin ya. Iya kak. Kenapa boleh? Kok kita ada janji konselor sih, waktu aku mah nggak ada janji konselor gitu. Oke, bagus, pertanyaan bagus nih si Ceta. Kenapa kita tuh harus ada janji konselor? Nah, karena di sini kita orangnya banyak kan. Karena yang Ceta lakukan pada waktu itu, Ceta hanya berdua. Yang dimana konselor itu dia sudah otomatis memegang janji tersebut. Karena Ceta posisi yang jadi klien dan ada yang menjadi konseling, jadi si konselornya, jadi dia sudah otomatis memegang janji tersebut. Karena kita di sini rame-rame gitu kan, jadi kita harus sama-sama berjanji. Kita tuh sudah dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Jadi kita sudah mempunyai janji tersebut, yang dimana kita tuh nggak akan bocor gitu tuh. Apa yang kita bicarakan pada hari ini nggak akan berceceran di setelah konseling kelompok ini. Jadi cukup di sini aja pembahasannya gitu, Ceta. Oke, paham ya? Paham kak. Kita mulai ya janjinya. Nanti aku sebutin nih. Kan di sini tuh ada nanti aku tuh ngomong Bismillahirrohmanirrohim. Nanti kalian ikutin Bismillahirrohmanirrohim. Saya pas bagian saya sebutkan nama kalian masing-masing, tapi yang kenceng ya. Harus semangat, malam-malam tidak boleh mengantuk ya. Karena ini masih istirahat kak. iya harus ya. Karena kan kita sudah janji nih hari ini. Iya, waktunya istirahat ini. Aduh, gimana ya ini, kalian yang sudah janjinya malam ya. Ini masih jam 7 loh. Aduh kalian. Oke. Nanti pas aku bilang saya, kalian sebutkan ya nama masing-masing ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Saya. Sebutkan nama masing-masing. Yuk. Cetak. Ulang ya, ulang. Langsung sebutkan namanya. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Saya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya, atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengucapkan janji konselor. Berarti cukup ya pembahasannya sampai sini aja ya. Oke. Nah, sekarang kita tuh masuk ke tahap yang dimana kita ini sesi curhat-curhat nih teman-teman. Nah, kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang ingin kita bahas, atau enggak hal-hal yang relate nih dari teman-teman, masalah-masalah yang ada di diri teman-teman nih pada hari ini gitu ya, yang kalian rasakan. Ada nggak nih yang ingin diceritakan pada hari ini? Kita ngambil opsi 2 kali ya, boleh 2 masalah dari teman-teman. Iya. Aku. Oke, boleh. Siapa? Elinda? Iya. Iya, si Elin. Boleh deh. Kalau aku itu mau cerita tentang ini kak, tentang itu apa namanya, keluarga. Oh, masalah keluarga. Kira-kira masalahnya apa tuh keluarganya? Kayaknya keluarga aku tuh pilih kasih deh sama aku. Pilih kasih. Oke, itu masalah yang pertama ya. Ada nggak nih opsi kedua? Saya kak. Oke, boleh. Apa? Oh ya, ini saya tentang kurangnya pengendalian emosional gitu.
pengendalian emosional Iya. pada diri sendiri. Iya, gitu. terkadang saya tuh ketika main game khususnya gitu tuh, Mm. semua emosi saya tuh kadang meluap-meluap gitu. Jadi semua perkataan anomali di situ keluar semua gitu tuh. Jadi Oke. ketika bermain game, apalagi ketika kalah gitu tuh, itu seringkali gitu emosi saya meledak-ledak gitu. Apa itu ketika main game aja, apa emosi itu dalam bentuk emosionalnya dalam bentuk umum atau cuma di game doang nih, biar temen-temennya pada relate gitu tuh maksudnya. Iya, tidak hanya main game. Jadi terkadang saya juga merasa gampang kesal gitu dengan teman-teman saya ketika Jadi beban. ketika teman-teman saya beranggapan bahwa itu bercanda, tapi saya malah beranggapan hal itu diseriuskan gitu. Jadi gampang gitu tuh buat emosional itu gimana Kak? Oke. Jadi itu yang ngebuat kadang kita nggak mood ya sama Iya, diri sendiri ya. gitu. Oke. Nah, dari teman-teman nih kita ngambil dua opsi ya. Yang pertama kekangan dari keluarga ya. Iya. Parent Street parent. Iya. Nah, yang kedua itu emosional ya. Iya. Emosional yang sehingga membuat kita itu sering nggak mood melaksanakan kegiatan ya, kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Nah, teman-teman apa nih yang mau diambil nih dari dua opsi ini? Yang mana? Aku ke street parent Kak. Oh, street parent. Iya sih, kayaknya aku juga ke street parent, soalnya Itu urgent kayak sekali. iya ya. Kamu apa? Jijik banget sumpah. Oh, ngikut aja. Ayo, kalian sepakati nih bareng-bareng apa nih? Iya, sepakat. Iya. Street parent. Iya. Oke, kita ngambil street parent ya. Nah, kasih informasi dulu nih ya dari kakak Elin. Gimana sih kak street parent yang kakak rasakan? Nanti sama kita siapa tahu bisa cari solusinya sama-sama gitu ya. Iya, apa namanya? Ika, dia nggak kenal tapi suka gitu. Iya, jangan kayak Apa? gitu. Iya, aku itu tuh terlalu dikekang Kak, sama keluarga. Terus juga kayak di apa ya, kayaknya aku tuh selalu ngerasa kalau orang tua aku tuh pilih kasih. Iya sih. Iya, terus juga apa namanya, kayak misalnya orang tua aku tuh nggak percaya ke aku. Pokoknya itu aja lah Kak. Iya sih, aku juga ngerasanya kayak gitu. Kadang nggak enak banget ya. Iya tahu kalau kayak gitu kan. Jadi terus juga kayak nggak dipercaya gitu. Bayangin aku tuh kan aku pacaran ya. Terus iya maaf ya. Oh, kamu Iya, pacaran? aku punya pacar. Oh. Tapi orang tua aku tuh selalu takut gitu tuh. Dia apa ya? Kayaknya orang tua aku tuh terlalu apa ya? Pemikirannya tuh pemikiran zaman dari parenting dia itu dibawa-bawa ke parenting zaman sekarang sekarang gitu. gitu. Oh, Tapi kan iya. itu nggak bisa disamain gitu tuh. Terus juga kalau misalnya ke abang aku sikapnya tuh kayak beda gitu. Kayak misalnya kan sama-sama nih, misalnya kita pacaran. Aku punya cowok, terus abang aku tuh juga punya cewek. Tapi orang tua aku tuh sikapnya ke aku sama ke abang aku tuh beda. Kayak lebih kalau ke abang aku tuh Iya. tapi kayaknya emang sih kalau aku tuh nggak terbuka ke orang tua. Kalau abang aku kan emang kayak terbuka banget gitu kan. Kayak sama orang tua tuh ya sama aja mungkin kayak ke pacar dia yang bisa teleponan lama, sedangkan aku sendiri nggak bisa kalau teleponan lama sama orang tua gitu tuh, kayak gitu. Terus juga suka kayak apa ya, orang tua aku tuh nggak percaya kalau aku tuh apa ya, kayaknya belum ada kepercayaan kalau aku tuh bisa ngejaga diri aku sendiri gitu. Jadi kayak selalu mikirnya kemana-mana gitu. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Kamu nggak terbuka sama orang tua, tapi sebelumnya nih ya, orang tua kamu itu apa sih namanya, kayak di rumah tuh selalu ini enggak sih, selalu kayak lihat tuh abang kamu gini, makanya abang kamu lebih dipercaya sedangkan kamu Ngebandingin enggak. gitu ya kayak. Enggak sih kalau ngebandingin, cuman orang tua aku tuh aku sendiri sih mikirnya kayak gini, didikan orang tua aku tuh semuanya tuh benar dan
menurut aku sebenarnya kayak orang tua aku tuh sebenarnya nggak pilih kasih, cuman caranya gitu. Makanya dengan caranya itu aku merasa kayak oh ini pilih kasih, tapi sebenarnya kayaknya tuh enggak deh. Karena kayak apa ya? Karena beda aja gitu tuh. Kalau sama abang aku mah kayak aku tuh kayak iya sih, tapi kayak aku tuh yang dipandang kayak selalu nggak bisa ngertiin orang tua nih gitu. Giliran kalau misalnya abang aku tuh kayak abang aku nih yang paling bisa gitu ngertiin manusia, ngerti orang tua gitu. Padahal aku pun sendiri kayak aku tuh udah berusaha loh buat ngertiin orang tua aku gitu, udah buat nggak kayak ya gitulah gimana gitu. Sebelumnya pernah ngelakuin kesalahan atau apa gitu yang membuat kamu jadi terkekang, jadi suka kayak dilarang apa-apanya dilarang gitu. Kalau buat ngelakuin kesalahan, hal-hal fatal tuh nggak ada sih, tapi ya mungkin aku suka bohong gitu. Karena kenapa aku suka bohong? Karena gini, aku udah tahu nih kayak orang tua aku tuh kayak gini gitu. Kalau misalnya aku jujur, aku nggak bakal dikasih izin. Misalnya aku mau main gitu sama teman aku nggak bakal dikasih izin gitu. Ya jadi makanya hal itu yang kayak ngebuat aku bohong, dan itu pernah ketahuan gitu. Kayak bilangnya aku kerja kelompok, tapi aku malah main sama teman-teman. Jadi orang tua aku tuh ya mungkin kayak Agak nggak percaya. ya mungkin nggak percaya kayak karena dia nih bohong, bilangnya ini. Tapi sebenarnya aku sendiri sih masih sadar kalau misalnya orang tua aku ngasih aku kayak kepercayaan atau aku bisa terbuka itu, sebebas itu kayak curhat atau apa, terbuka lah sama orang tua aku, pasti aku juga bisa. Dan orang tua aku juga kayaknya percaya gitu sama aku. Tapi ini kayak aku sendiri tuh nggak bisa mulai gitu buat yang kayak gitu ke orang tua aku. Iya, makanya nggak percaya. Saya boleh nanya nggak kak? Kakak sebelumnya pernah nyoba terbuka nggak? Atau emang dari awal udah ketutup gitu? Aku dari bukan sih Terbuka gimana ya? sama orang tua gitu maksudnya. Aku tuh aku Apa tuh yang nggak kamu rasain? bisa terbuka ke orang tua, nggak bisa. Iya susah, tapi aku pengen, tapi aku nggak bisa. Aku kadang iri ngeliat abang aku, kayak abang aku tuh kayak kalau misalnya kan jauh kan sama orang tua, jauh gitu kan. Kadang abang aku tuh suka teleponan sampai kayak orang-orang pacaran lah, sampai sleep call gitu, sampai berjam-jam, sampai curhat tuh deep banget dari hati ke hati. Abang aku bisa ke ibu aku kayak gitu, tapi aku sendiri nggak bisa. Terus abang aku juga kayak kalau misalnya minta bangunin aja gitu, telepon mama aku, suruh mama aku yang telepon, nanti teleponin ya abang bangun jam segini gitu. Bisa. Kalau aku belum nyampe semenit juga, oh ya udah mah mau kesini dulu, mau ini. Padahal aku nggak mau ngapa-ngapain, tapi emang nggak bisa dari kita tuh karena kayak gimana ya gitu. Padahal sesama cewek ya. Padahal sesama cewek gitu. Dasar cewek. Kita nggak boleh menyudutkan ya. Coba ya udah. Tapi diantara kamu anak keberapa aku tanya? Nah, aku itu anak ketiga, terus juga kayaknya orang tua aku tuh kayak gitu karena aku tuh anak cewek satu-satunya ya kayaknya. Iya, Jadi kayak makanya. takut gitu. Terus Punya abang-abang aku tuh semuanya sama kayak orang tua aku gitu. Malah abang aku tuh lebih keras ke aku. Iya, aku tuh waktu itu pernah sampai diusir sama kakak aku karena pakaian aku. Jadi kayak aku tuh selalu dituntut kayak kamu, terus aku juga kerudung terus panjang gitu tuh, terus nggak boleh yang pakaian ketat. Ya aku makin digituin dengan cara yang salah, ya aku makin lah ya kan. Aku mana ngeliat zaman sekarang gitu kan, kayak ya kak ya ada aja gitu, maksudnya ya aku nggak mau kayak gitu. Ya kalau misalnya abang aku juga parentingnya bener gitu kan, nggak yang keras atau apa, pasti aku juga bisa ngikut sih. Tapi karena kayak gitu ya gitu. Kamu punya adik? Punya satu, itu juga jauh banget. Tapi di antara keluarga kamu nih ya, ada nggak sih orang yang terdekat sama kamu? Keluarga nih, aku nanya dari keluarga, bukan cuma orang tua doang ya. Oh, yang terdekat. Ya keluarga, kalau ngerti sih kalau keluarga itu luas kan, sampai sepupu apa gimana gitu. Ada nggak? Ada sih atau sepupu. keluarga. Sebenarnya aku juga dekat sama kakakku yang kedua, tapi nggak terbuka gitu. Aku tuh sebenarnya dibilang dekat tuh semuanya deket, tapi ya aku nggak bisa terbuka gitu. Kayak
kan aku kadang iri sama keluarga orang, ada yang bisa, ih ibu ada ini ibu gitu kan. Kalau aku nggak bisa, kayak apa-apa tuh aku sendiri gitu tuh, sampai meluapkannya juga aku sendiri gitu, nggak bisa melimpahkan ke orang, nggak bisa kayak berbagi lah Gak gitu. apa-apa, nangis aja kalau mau nangis. Nangisin aja. Iya, biar lega ya, takutan Iya. kamu merasa sedih apa gimana. Sabar ya Elin. Eli. Mm-mm. Pegang-pegang. Tapi kamu kan udah ada kemauan ya, ada kemauan, tapi nggak ada dorongan dari diri kamunya. Gitu. Se- Sebenarnya ada sih dorongan, tapi karena aku pernah nyoba kayak, tapi aku nggak bisa langsung di talk. Jadi Iya. aku lewat Perlahan, chat. lewat chat ke orang tua. Aku sampai ngechat itu sampai panjang lebar banget, sampai kalau ditulis itu bisa 2 lembar. Nah itu pun ketika tuh sampai kayak nangis gitu, karena bener-bener kayak ngerasain gitu kan. Nah terus dari situ tuh aku ngerasa ada perbedaan dari orang tua aku, kayak aku nggak apa-apa main, mau ada cowok juga aku nggak apa-apa main gitu, tapi asalkan aku tuh bilang gitu, aku kasih tahu dan aku kasih lihat gitu sama orang tua aku, tuh nggak apa-apa, boleh tuh waktu itu. Tapi berjalannya waktu lagi, balik lagi ke setelan awal kayak gitu. Karena emang kuno orang tua aku mah kuno, iya. Sama-sama. Kayak zaman dahulu. Didikan yang dulu tuh dibawa ya. Karena sebenarnya nggak salah orang tua kayak gitu, tapi menyesuaikan dengan zaman ya. Tapi kakak udah nyoba bilang kalau itu tuh didikannya harusnya kayak gini loh, kayak gitu. Pernah, Pernah. tapi aku disalahin. Oh. Ya namanya juga orang Orang tua tua ya. ya, iya sih. Ada aku udah meninggal ya, tapi jadi Innalillahi. aku tuh yang paling bisa ngerti. Aku tuh deket banget sama aku. Jadi aku tuh kakaknya ayah aku. Nah, Oh. jadi itu aku paling deket banget sama dia. Jadi dia tahu semua cerita aku. Terus dia tahu juga kalau misalnya orang tua aku kayak gitu. Sampai mama aku tuh dibilang kayak gini. Waktu itu kan aku waktu SMA. Waktu SMA tuh kan aku kan nggak boleh deket sama, nggak boleh, aku tuh nggak boleh main sama cowok, nggak boleh. Nah terus waktu itu tuh aku ke SMA tuh aku tuh pernah pacaran kan, dan emang udah lama juga waktu pacarannya. Kita tuh apa sih namanya, Berat ya. Backstreet sama pacar aku tuh 2 tahun lah, 2 tahun backstreet. Nah pas lulusan SMA tuh aku tuh diajak main. Nah itu tuh kebetulan bulan puasa. Nah buka puasa jadi ceritanya bareng sama pacar aku ini, mantan aku ini. Nah terus nggak tahu dari mana ceritanya, pokoknya itu ketahuan, aku diteleponin sama kakak aku, diteleponin di mana ini sama siapa, langsung di VC. Terus ya udah kan, aku nggak bisa ngelak dong gitu, ya udah aku tunjukin kalau aku lagi sama si mantan aku ini. Terus habis itu udah kan ketahuan dari situ. Terus abang aku tuh juga kayak keras gitu ke orang itu, kayak langsung kalian semua ngantuk gak sih? Enggak. Gue nanti ya, gue matanya gini-gini karena gue harus melihat kalian. Iya, jangan Gak gini mungkin aja. gue gini kan, itu udah ketentuan. Nah terus aku ketahuan kan udah ditelepon itu. Nah terus abang aku tuh sampai ngomongnya juga kasar ke si mantan aku ini, kayak bilang katanya, lu ngapain sama adik gua, katanya lu bawa kemana adik gua, punya hak apa lu bawa adik gua, kayak gitu kan. Terus kayak balikin adik gua sekarang, katanya, kalau nggak lu, iya abang aku sampai bilang gitu, balikin adik gua sekarang, katanya, kalau maghrib itu kan mau buka puasa kan, kalau maghrib adik gua belum ada di rumah, katanya, kan di rumah gua aku. Kalau misalnya adik gue belum ada di rumah, gue cari lu, gue gebukin, katanya gitu kan sama abang aku. Ya mau nggak mau aku dibalikin lah, nggak jadi bukber. Udah Pulangin ya. Iya. Jadi akhirnya aku balik tuh kan, aku nangis tuh. Akhirnya wah aku nih yang bisa, emang wah aku tuh ya sama aja kayak kan keislami banget juga kan, kayak gitu pokoknya orang dulu tuh. Nah kayak gitu. Nah tapi wah aku nih masih paham, masih ngikutin zaman modern gitu. Jadi kayak sampai dia bilang kayak Enggak ngantuk kok. Ini Kak, kita bersemangat mendengarkan cerita Kak Elin. Sambil Tenang aja nih Kak Elin, kita sambil santai ya. iya. Terus? Nah abis itu udah kan, nah wah aku tuh bilang kayak ya udah nggak apa-apa lagi juga. Wah aku juga kasih pengertian ke aku, nggak apa-apa kok, wajar, katanya. Kamu juga kan udah gede, udah dewasa, udah remaja, udah nggak apa-apa. Yang namanya punya temen cowok juga nggak apa-apa, digitu-gituin kan. Tapi orang tua aku nih nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh punya temen cowok kayak gitu kan. Ya terus masa aku lesbi,
lagi kan. Jangan dong, jangan juga dong kak. Ya pasti enggak sih. Maksud orang tua aku tuh kayaknya tahu batasan gitu ya. Ya ini kan emang tahu batasan. Bener nggak? Nah, abis itu udah tuh akhirnya aku tuh sampai ngomong ke mama aku kayak kan mama aku dipanggilnya gadis ya, nggak apa-apa lah, spill aja. Ya, Saya juga nggak tahu sama gue. Terus katanya kata wa aku nggak apa-apa dis kan udah gede juga si kakak kan si kakak kan udah gede katanya gitu kan, udah remaja, udah dewasa, nggak apa-apa dia main-main sama temennya katanya. Pokoknya dikasih pengertian kayak gitulah. Nah terus mama aku nih sedikit tuh kayak oh ya udah paham gitu tuh. Ya udah akhirnya kayak dibolehin tapi tetap nggak bisa balik lagi ke setelan awal. Terus di depan teman-teman aku itu kayak kalau misalnya teleponan, iya beda lagi. Oh. Gimana tuh gimana? Emang gitu orang tua. Kayak ke Wah. Iya orang tua ya. Kayak gimana tuh spill. Kayak misalnya aku teleponan nih, misalnya temen aku ada yang bilang kayak Mama Latifahnya pacaran ini. Terus kata mama aku bilang apa? Iya nggak apa-apa kan udah dewasa. Iya. Iya, saksi aku. Iya, tapi kalau di belakangnya beda lagi. Kayak kamu tuh karena Gini ya. iya orang tua aku tuh kayaknya mikir kalau misalnya aku pacaran ya kayaknya kan orang tua aku tuh takut. Soalnya mama aku tuh suka ngasih tau kayak gini, pokoknya kamu nggak boleh ya, soalnya sekarang itu anak kuliahan zaman sekarang itu banyak banget yang sampai ngejual diri, yang ini, yang itu, kayak gitu. Terus kan aku nih masih sadar ya, aku masih sayang, masih punya akal ya, nggak bakal dong gue ngejual diri gue buat orang buat dapet duit gitu kan. Tapi namanya bagus sih kekhawatiran orang tua. Tapi kakak pernah nyindir nggak gitu? Kan mama sama teman-teman aku nggak apa-apa gitu. Pernah nggak? Enggak, karena mungkin mama aku mau menjaga nama baik aja. Oh, menjaga nama baik ya? Kayaknya mau nanya sebelumnya, tapi kakak itu ngerasa nggak sih kenapa kayak orang tua kakak tuh sekeras itu sama diri kakak gitu, sampai benar, kayak saudara-saudara kakak gitu kan, sampai kayak kamu tuh nggak boleh gini gitu kan? Ngerasa nggak gitu? Kenapa? Ngerasa sih. Kenapa? Karena kayak aku sadar sih kayaknya aku juga tahu kenapa abang-abang aku orang tua aku kayak gitu ke aku ya, karena takut anaknya ini nanti kan tahu kan zaman sekarang kayak gimana gitu kan. Orang tua aku takut anaknya tuh kayak ikut zaman terjerumus Kalau cewek yang selalu memikirkan dunia gitu. Apalagi abang aku juga pernah bilang gini, katanya kamu tuh jangan macem-macem di sini, katanya di sini tuh kamu tuh tanggung jawabnya abang, katanya gitu, kamu tuh cewek satu-satunya, katanya ini segala macem lah kayak gitu. Jadi kayak ya aku tahu kayaknya kayak gitu ya karena buat diri aku sendiri sebenarnya, tapi cara mereka tuh salah ke aku tuh nggak bisa dikerasin. Kalau aku dikerasin aku makin. Kalau menurut kakak gimana tuh harusnya caranya? Gimana kan kata kakak salah tuh? Yang kakak maunya gimana ya? Iya gimana tuh? Yang aku mau terbuka sama orang tua, aku mau terbuka sama kakak aku, terus aku tuh nggak mau dicuekin. Nggak mau dicuekin. Iya, terus aku tuh mau ditanya-tanya gitu tuh. Aku tuh pengen kayak orang-orang gitu loh, kayak keluarga orang gitu tuh. Nah, tapi seperti itu ya. Tapi kayaknya kalau misalnya itu dilakuin sekarang kayaknya udah nggak bisa deh. Kenapa nggak tuh, bisa sih? kira-kira? Karena aku ngerasa kayak apa banget nih, aneh gitu. Karena sebelumnya aku kayak udah ngerasa diginiin gitu tuh. Jadi kayak tiba-tiba ada apa nih gitu. Tapi sebenarnya kayak bisa aja sih tapi. Iya bisa aja gitu ya. Iya. Mungkin ya cara orang tua atau kakak-kakaknya dari Elin ini menunjukkan rasa kasih sayangnya itu berbeda ya. Karena kan seseorang tuh menunjukkan rasa kasih sayang itu ya dengan cara-caranya mereka gitu ya. Mungkin itu caranya keluarganya Elin menunjukkan rasa kasih sayang terhadap Elin gitu teman-teman. Ya. Nah kira-kira nih dari teman-teman ada lagi nggak nih yang mau ngasih solusi kepada Kak Elin nih? Ada lagi nggak? Solusi apa? Oke, boleh. Nih, Ini solusi mungkin ya, solusi sekalian kesimpulan kali ya. Kayaknya udah selesai nih Kak Elin, apa ada yang ingin dicurhatkan lagi? Udah lega. Oke, sudah lega, alhamdulillah. Pengen nangis lagi?
Enggak, alhamdulillah. Udah cukup. Cukup. Menurutku ya kak ya, kan kamu jauh dari orang tua kan ya, jauh dari orang tua, terus juga kamu itu di sini orang terdekat, keluarga terdekat banget itu di apa sih, kakak ya, kakak lah. Menurutku itu kamu kayak coba sedikit demi sedikit, emang nggak langsung harus plok buka semuanya, tapi coba sedikit demi sedikit untuk terbuka sama kakak kamu yang di sini gitu. Karena nanti tuh pasti kakak kamu yang membantuin kamu kalau ada apa-apa di sini buat ngomong ke orang tua kamu. Menurut aku ya, kayak ngomong kayak yang kamu pengen itu coba ngomong ke kakak kamu gitu. Kayak tadi kayak pengen tanya-tanya, kayak pengen tanya kabarnya, tanya gimana kesehariannya. Coba kamu ngomong ke kakak kamu kayak ya dikit-dikit deketin kakaknya gitu. Mungkin cara kamu mau gimana gitu kan, itu ya baik lagi ke kamunya mau gimana gitu. Kalau dengan caraku ya, kalau aku dengan keluarga aku juga sempat strict parent kayak gitu, tapi cara aku itu emang agak ekstrim ya, karena kan orang Jakarta itu membayangkan ngomong gitu suka ceplos-ceplos, ngegas gitu kan. Nah itu kan misalnya udah mau khasnya kan. Kalau cara keluarga aku seperti itu, tapi beda lagi dengan cara keluarganya Kak Elin gitu. Apa mungkin dengan cara pelan-pelan Kak Elin itu bisa terbuka ke kakaknya yang di sini gitu kan, biar bisa membantu kakak kelak nanti gitu. Benar. Itu solusi dari aku. Jadi ya bagaimana dengan yang lain, kalau misalkan ada solusi bisa Iya, bantu Kak Elin. takutan dari yang lain nih. Ih, kok Ada sama lagi sih? nggak nih sekalian solusi? Kebetulan sama. Idih, bisa sama kayak gitu ya pikirannya. Benar. Ada lagi nggak nih? Kakak mau ngasih ini saran, solusi gitu? Oke, kayaknya dicukupkan aja ya. Wih, kayaknya makin malam makin panas ya Aduh. pembicaraannya. Yang dimana kita ini pasti saling apa ya, berbagi pendapat, solusi dan lain-lain ya. Karena relate ya di diri kita gitu kan. Benar, Apalagi ini kan Relate keluarga, banget. setiap keluarga itu berbeda-beda gitu. Betul. Iya. Kayaknya Kak Elin sudah selesai belum nih? Kayak solusi saran dari teman-teman diterima nggak? Sudah cukup. Sudah saya cukup. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Nah, pengen nanya dulu nih ya. Aku selaku ketua kelompok ingin bertanya dulu sama Kak Elin nih. Kira-kira kapan Kak Elin akan melaksanakan saran atau solusi dari teman-teman pada diri kakak nih? Dan kapan nih kira-kira Kak Elin bakal ngejalaninnya itu pada diri kakak sendiri gitu? Insya Allah sih secepatnya setelah dari ini, kalau misalnya udah siap bisa langsung dicoba tadi saran dan solusinya dari teman-teman semua. Dan Kira-kira kesimpulan dari Kak Elin sendiri apa nih dari cerita yang Kak Elin ceritakan sama kita semua gitu, yang Kak Elin cermati juga dari teman-teman, saran dan solusi nih, kira-kira apa aja nih kesimpulannya menurut Kak Elin sendiri gitu ya. Kan kalau dari teman-temannya tadi sudah ya, dari Kak Ceta sudah menyimpulkan dan solusinya. Dari Kak Elin sendiri biar Kak Elin tuh lebih jelas dan mungkin gampang mengaplikasikannya pada diri Kak Elin gitu. Gimana nih Kak? ini apa tadi Kesimpulannya. Kesimpulannya untuk diri saya sendiri, semua orang tua itu mau yang terbaik ya pasti buat anak-anak. Iya. Dan saya tidak menyalahkan parenting orang tua saya sebenarnya, tapi ya kedepannya untuk kita semua coba untuk terbuka ke orang tua dan jadikan orang tua itu tempat curhat, teman kalian, tempat kalian mengadu semuanya, dan serahkan juga semuanya kepada Allah. Nah, terus juga kesimpulannya juga untuk diri saya, harusnya dari diri saya juga harus lebih memahami bahwa orang tua saya kayak gini. Saya juga harus paham, oh bahwa orang tua saya kayak gini itu sebenarnya tuh baik loh untuk saya, ini tuh untuk saya loh gitu. Udah cukup ya? Oke. Kayaknya makin malam makin panas ya. Kayaknya Iya. mungkin kita cukupkan aja kali ya. Iya. Karena dilihat juga waktu yang sudah malam mungkin ya. Nah,
dari teman-teman sendiri nih, kita sudah keluar ya dari ranah konseling kelompok nih. Nah, dari kalian ada yang ingin ngasih pesan atau kesan gak nih pada konseling kelompok pada hari ini gitu nih? Pesannya apa dan kesannya gitu kan? Saya Kak, Apa? Mau kesan pesan aja langsung? Iya. Oke, boleh. Bombas apa? Hidup keju. jadi kesan dan pesannya yang dapat saya ambil dari acara konseling kelompok pada malam hari ini, yaitu saya bisa mengetahui bahwa setiap orang-orang itu memiliki masalahnya masing-masing. Ada di masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah dirinya sendiri. Nah, dan akhirnya dari acara konseling kelompok malam ini tuh akhirnya satu masalah yang diceritakan oleh Kak Erin tadi bisa mendapatkan solusi dan jawaban yang semoga bisa diterapkan dan bisa membuahkan hasil yang bisa dimaksimalkan oleh Kak Erin sendiri. Untuk pesannya, semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan Amin. bisa membuahkan hasil yang baik bagi kita dan teman-teman semua. Sekian. Oke, amin ya. Semoga Amin. dari kalian senang nih ya melaksanakan konseling kelompok ya pada hari ini. Oke, kayaknya kita cukupkan aja kali ya karena waktu sudah malam dan waktunya untuk kalian beristirahat. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih lagi untuk teman-teman ya. Pokoknya aku pengen nih dari kalian juga nih yang menutup doa ya. Karena kan tadi udah ada yang membuka dan sekarang ada yang menutup gitu. Ada lagi nggak nih? Apa yang tadi aja? Yang tadi aja. Oke, boleh deh kita tutup dengan baca doa lagi. Mungkin sebelum menutup sesi konseling kelompok kali ini, mari kita membaca doa agar kedepannya bisa lebih baik lagi, Amin. kedepannya bisa berubah dengan suatu hal yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Amin ya Allah. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah, teman-teman, mohon maaf ya, kalian malam-malam gitu ya, waktunya untuk istirahat dan kalian harus melaksanakan konseling kelompok. Aku mengucapkan banyak terima kasih pada kalian. Kita tepuk tangan ya, apresiasi nih untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mengucapkan bareng-bareng alhamdulillah ya. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.